Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Barakallah ya. Mudah-mudahan hari ini lebih berkah, lebih bahagia, lebih sukses, lebih kaya ya daripada hari kemarin, dan mudah-mudahan besok jauh lebih berkah lagi dari hari ini. Mudah-mudahan ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidak ada lain kecuali untuk sebagai khalifah dimanapun berada. Ya, khalifah. Skala kecil presiden rumah tangga, skala kecil bapak kepada anaknya, suami kepada istrinya. Skala kecil ya RT RW kepada lingkungannya. Skala kecil, lebih kecil lagi minimal terhadap dirinya sendiri. Ya minimal enggak merugikan orang lain gitu kan, minimal ya bermanfaat untuk orang lain gitu. Kalau belum bisa memperbaiki diri, ibarat kata belum bisa taubat dari dosa-dosa hakullah ya, belum bisa taubat dari dosa-dosa secara vertikal, ya minimal nggak ngajak-ngajak orang untuk berbuat dosa kan begitu, khalifah. Jadi mudah-mudahan antum bisa jadi khalifah. Kalau semakin besar ya camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai menteri, sampai presiden, khalifah. Jadi khalifah yang bermanfaat, melayani cahaya, melayani angin, melayani umat, melayani alam raya ini supaya ekosistemnya terjaga demi kemaslahatan makhluk yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara khilafah, ya, dengan cara hukum Allah, halal-halal, haram-haram, hak-hak, batil-batil. Kurang lebihnya begitu. Nah, saudaraku, kabar baik ya, selalu kita katakan baik karena wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaupun enggak baik kita katakan baik, kita anggap baik, karena biasanya tidak baik pun tetap justru itulah yang bermanfaat buat kamu, kata Allah begitu. Nah, jadi gini teman, kabar baik ya. Rencana pembangunan pondok pesantren tahfidz Quran yang ada di Turen akhirnya batal, alias gagal, alias enggak jadi, alias wallahualam dibatalkan, digagalkan, direcokin, diganggu, saya enggak tahu. Ya, intinya berawal dari Jumat, iseng-iseng, ba'da Jumat, main-main ke Turen, silaturahim ke rumahnya Bapak Kartala, anggota dewan, main-main dan nyeplos saja. Dan kebetulan kami baik, gak ada masalah, nyeplos ngalor ngidul. Terus Pak Kartala menawarkan sebidang tanah 6.000 meter untuk dibeli ke saya. Siap buat bikin pesantren tahfidz Quran. Oke, ya kan? Udah nggak ada niat, nggak ada rencana, nggak ada konsep. Memang niatnya nggak ada ke sana. Tiba-tiba ditawarin tanah, ya oke, siap. Kebetulan saya juga sudah punya pesantren di Palu, ya di Sulawesi Tengah. Buka di Munjia Channel, sudah ada di situ pesantren. Nah, sampai sekarang masih aktif. Ya, 300 lebih santrinya. Nah, oke Pak Kartala, saya beli tanahnya, deal, bismillah. Gitu kan, 250 juta harganya. Nah,
karena untuk bangun pondok pesantren tahfidz Quran. Insya Allah gratis. Nah, karena luasnya 6.000 meter ya akhirnya berimajinasi, wah bisa ada memanah, bisa ada berkebun, ya kan macam-macam itu nanti. Wah, subhanallah. Nah, karena saya punya jamaah, karena saya punya komunitas, ya tak share lah di YouTube, di Munjia Channel atau di grup. Kilo, aku mau buat pondok pesantren. Yuk, donatur kan begitu. Dimasukkan di YouTube. Ya wajar begitu memang. Buya Yahya juga setiap tampil di YouTube-nya juga menampilkan nomor rekening, ya donatur kan biasa dalam dunia dakwah kan memang begitu. Habib siapa Solo itu lupa subhanallah. Siapa yang Solo itu mah? Iya yang pernah nge-vlog sama Habib Futu itu. Astagfirullah Habib. Habib Novel subhanallah. Habib Novel bikin pesantren miliaran, buka rekening donatur, kan nggak masalah. Gitu ya. Ada yang pakai proposal, ada yang buka rekening donatur. Oke, next ya. Akhirnya saya buka rekening donatur dan alhamdulillah bulan ini katanya Pak Kartala bulan ini harus lunas akhir bulan ini. Oke. Nah, sekarang dana sudah ada ya, paling kurang cuma 50 jutaan. Gus Nur akan bangun pondok pesantren tahfidz Quran di Malang, di Turen. Ternyata kapan hari itu belum sebulan kayaknya ya, kan muncul itu sudah ada di Munjiat. Pak Kartala telepon, Gus ngapunten mohon maaf ini ada pengurus salah satu ormas ya, salah satu ormas ya. Anda tahulah ormas apa lah ya, ormas-ormas yang Nusantara gitu kan. Datang ke saya nemui saya ya kalau bisa Gus Nur nggak usah bikin pesantren di sini lah, beginilah ya. Oke. Nah akhirnya saya buat video yang kapan hari itu. Nah terus saya bilang sama Pak Kartala, Pak temukan saya dengan orang-orang itu, temukan saya dengan tokoh-tokoh di sana. Saya itu lo niat baik, saya lo mau buat pesantren. Saya ya bukan Syiah, bukan Wahabi, ya bukan HTI, ya bukan PKI, ya. Saya ini bukan apa-apa loh, saya ini bahkan bukan partai. Saya itu berdiri sendiri, makan sendiri, cari uang sendiri, harga diri sendiri. Coba saya mau tahu langsung, telingaku pengen denger tuh alasannya apa kalau saya nggak boleh bangun pesantren di situ. Coba temukan saya Pak dengan orang-orang itu. Terus Pak Kartala menyanggupi akhir bulan ini. Nah ternyata tadi pagi Pak Kartala ngasih kabar ke saya, anu Gus ternyata yang punya tanah tidak boleh tanah itu dijual lagi lah, bla bla. Intinya lah begitulah ya. Jadi intinya batal gitu aja sudah ya, dibatalkan atau digagalkan lah. Kan nggak mungkin. Kan dulu kan Pak Kartala kan nggak ada masalah. Terus tiba-tiba didatangi pengurus ormas walaupun atas nama pribadi, intinya keberatan. Saya bangun pesantren tahfidz di situ keberatan. Nah dan sekarang keputusannya sekarang ini hari apa sekarang? Hari Jumat tanggal 3 Juli. Jumat 3 Juli jam 10 itu keputusannya. Gus, mohon maaf, kita tetap bersaudara, kita tetap bersilaturahim. Ya, saya tahu Gus Nur orang baik, bla 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 bla. Jadi pembangunan pondok pesantren yang di Turen kayaknya tidak bisa dilanjut. Alhamdulillah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi saya mau izin, saya buka Munjia Channel ya. Ini saya buka Munjia Channel. Nah, ini. Berarti video yang saya sama Pak Kartala itu mana? Yang saya sama Pak Kartala itu saya hapus dari Munjia Channel. Nah ini. Saya hapus ya karena dihapus karena tidak jadi di Turen. Oke, ini saya hapus. Ya.
Sudah ya? Jadi sudah dihapus, tidak jadi dituren. Dan tentu kita nggak boleh putus asa, ya tentu kita nggak. Dan insya Allah ya semua yang infak untuk pembangunan pondok pesantren itu semua sudah terdaftar di grup ini, grup info pesantren tahfidz Quran. Nah, sudah, jadi semua donaturnya totalnya ada 66 orang. Semua sudah ada di sini. Itu kan yang sudah infak. Nanti kita tampilkan lah, saya screenshot nanti ya. Grup pesantren ada 66 oleh. Ada fotonya Pak Kartala dengan saya itu. Nah, nanti tak screenshot nanti ya. Nah, semua ada di sini. Nah, jadi barakallah. Wallahu a'lam bishawab, apa uang ini saya kembalikan lagi, toh semua sudah ada datanya, atau tetap di sini ya disalurkan ke bedah rumah, bedah masjid, atau untuk pesantren yang di Palu, atau saya tetap semangat untuk bangun pesantren di tempat lain. Kayaknya sih tetap saya bangun pesantren di tempat lain, ada 3 lokasi. Di Bondowoso ada 4.000 meter, sebenarnya sudah siap, orangnya hak lillahi ta'ala, sudah bahkan maksa-maksa di Bondowoso 4.000 meter. Ya, ini Gus, saya nggak terima kalau sama bikin pesantren dikuyok-kuyokin. Ini 4.000 meter ini. Sudah begitu, ya wallahu a'lam bishawab, Bondowoso teman, Masya Allah. Di angen-angen saya itu kok jauh gitu, gimana cara ngontrolnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya masih jauh Palu kan gitu ya. Oke, itu ada lokasi di Bondowoso, terus ada lagi di nih arah-arah Wonorejo ini, Pasuruan, Wonorejo, Bangil itulah daerah situ kurang lebihnya berapa tadi Kak? 1.500. Nah, 1.500 meter itu juga mau dijual, kalau dibeli kontan sekarang ada uangnya itu yang di situ. 1.500 meter besok akan kita survei ya. Terus mana lagi satunya? Ada 3. Hah? Ada 3 pokoknya. Yang kemarin yang mohon maaf yang Pak Haji yang kemarin, maaf yang putrinya kesurupan kemarin kan ada itu lahan yang dikasihkan murah itu. Cuman 80 kali 11, jadi beliau punya kaflingan 8 meter kali 10, satu kaplingnya dikalikan 11, kayaknya masih kecil sih. Nah ada 3 lokasi. Oke saudaraku ya, ini yang bisa saya sampaikan, intinya semangat ya, bikin pesantren tahfidz Quran, mencetak generasi Al-Quran, mencetak generasi Qurani. Ada orang bangga jadi anak PKI. Ada orang bangga lantang, aku PKI, bangga. Jadi ada orang yang bangga mau merubah Pancasila, macam-macam lah kan. Ada orang yang bangga jadi buzzer, ada orang yang bangga jadi penjilat, ada orang yang bangga jadi munafik, penipu, ya, menipu rakyat dan lain sebagainya. Ada orang yang bangga ditangkap OTT KPK, diborgol tangannya tapi masih dada. Masih senyum. Ada orang yang bangga seperti itu. Bangga menjadi koruptor. Nah saya bangga akan bangun pondok pesantren tahfidz Quran. Walaupun digagalkan kayak dipersekusi kayak ya kan. Walaupun di macam-macam direcokin, nggak akan mematahkan semangat. Sebagaimana anak PKI aja terus semangat. Tidak akan padam katanya ideologinya. Apalagi saya. Gagal di Turen. Bumi Allah terlalu luas. Cari tempat lain kan begitu. Oke ya saudaraku ya. Jadi yang di Turen sudah tak hapus teman. Doakan saya dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari, maksimal 1 minggu saya sudah punya lokasi yang baru untuk pondok pesantren tahfidz Quran. Satu yang terakhir. Yang terakhir. Kalau Anda mau jual tanah ke saya setelah nonton video ini, oh Gus saya punya tanah. Beli tanah saya atau saya wakafkan tanah saya. Kalau Anda mau jual tanah ke saya atau mau hibah tanah ke saya untuk pondok pesantren tahfidz Quran, pastikan Anda seorang yang punya kedaulatan. Ya, pastikan jangan baru direcokin 1 orang terus menyerah. Nanti kan kasihan buang-buang waktu seperti ini. Pastikan Anda punya kedaulatan.
siap mati demi agama Allah. Ya, jadi sebelum Anda nawarkan tanah ke saya beli kontan. Saya punya uang, saya beli kontan. Mau dijual kek, mau diwakafkan kek, mau dihibahkan kek, pastikan dulu bahwa Anda orang yang berdaulat. Ya, pastikan. Jadi lurahnya, RT-nya, RW-nya, lingkungannya, pastikan. Yes, siap, di sini siap dibangun pondok pesantren, tahfidz Quran gratis. Dan pastikan Anda tidak gampang oleng, tidak gampang menyerah ya. Bikin pesantren kok kurang lebihnya begitulah ya. Paham saudaraku? Ya. Tidak boleh teman ya, tidak boleh. Saya nggak bangun diskotik, nggak bangun apa. Saya bangun peradaban Islam. Barakallah, barakallah, barakallah. Saya akhiri, mudah-mudahan manfaat info ini. Masuk ke narah hubung 0811 350 7417. Ada nomor admin saya, silahkan telepon. Gus, saya punya lahan. Beli Gus, harganya segini. Untuk Gus Nur diskon. Gus, saya punya lahan, tak hibahkan ke Gus Nur. Silahkan. Kalau bisa Jawa Timur sini sajalah. Ya sekitar-sekitar sini. Kalau sama-sama jauh di Bondowoso, saya sudah punya 4.000 meter. Kalau sama-sama jauh, kita cari yang dekat-dekat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.